Lembaga penyiaran ialah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, atau berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis lembaga penyiaran di Indonesia. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik merupakan lembaga penyiaran yang didirikan oleh negara dan merupakan lembaga yang berbentuk badan hukum. Bersifat netral, independen, dan tidak komersial. Lembaga ini memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Contoh lembaga penyiaran publik di Indonesia adalah RRI dan TVRI. Lembaga penyiaran swasta atau LPS adalah istilah untuk penyiar di Indonesia, baik komersial maupun non-komersial. Menurut Undang-Undang atau UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga. Penyiaran swasta atau LPS adalah lembaga penyiaran yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi. Meskipun perkembangan penyiaran swasta sangat pesat, akan tetapi penyiaran televisi komersial atau swasta yang selama ini berlangsung di Indonesia menyisakan banyak persoalan. Setidaknya ada 10 stasiun televisi swasta di Jakarta yang hanya bisa melakukan siaran secara nasional dengan hanya memanfaatkan transmitter di setiap daerah. Lembaga penyiaran berlangganan adalah lembaga yang berbentuk badan hukum dan bersifat komersial. Umumnya bidang usaha ini menyelenggarakan jasa penyiaran yang berlangganan saja dan harus memiliki izin dari penyelenggaraan penyiaran berlangganan terlebih dahulu. Kegiatan-kegiatan tersebut umumnya dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas yang badan usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Contoh lembaga penyiaran di Indonesia seperti PT First Media, PT MNC Vision Network, dan lain-lain. Lembaga penyiaran komunitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, LPK atau Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. LPK diselenggarakan untuk mendidik, memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. LPK dilarang melakukan siaran iklan dan atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. Sebanyak 31 media televisi turut terhimpun dalam ATVKI atau Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia yang tersebar di seluruh Pulau Jawa dan lebih dari 250 jaringan radio tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan keberadaan LPK yang sudah berada dekat dengan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Oleh karenanya, dengan adanya penyiaran komunitas diharapkan mampu membina moralitas warga dengan layanan penyiaran yang mengedepankan budaya dan moral. Misalnya, menyiarkan siraman rohani, penyuluhan seks, pendidikan agama, dan lain sebagainya. Pola konsumsi masyarakat Indonesia terkait lembaga penyiaran mengalami perubahan yang cukup drastis, yang berawal dari pola konvensional, kemudian bergeser ke pola konsumsi media baru. Tradisi interaksi informasi di dunia digital yang tak terbatas atau borderless, serba cepat, multi-platform, dan bersifat interaktif membuat kebiasaan mengkonsumsi media massa juga jauh berubah. Namun, meski masyarakat sudah banyak beralih ke media digital atau media massa, ternyata belum semuanya dapat merasakan perubahan tersebut. Penyiaran di perbatasan banyak ditemukan permasalahan, seperti banyak daerah perbatasan yang belum menerima siaran atau blind spot. Masyarakat di kawasan perbatasan banyak menerima limpahan siaran dari negara tetangga atau spillover. Rendahnya minat pengusaha penyiaran mendirikan lembaga penyiaran di kawasan perbatasan, sumber daya manusia yang kurang mendukung, dan kebijakan terkait penyiaran yang belum efektif. Hal ini menumbuhkan permasalahan-permasalahan baru. Tentu, hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah maupun Kominfo.